Sobat Pertamina, kembali lagi dalam podcast Pertamina Sumbaksel Laju Apo. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang pastinya akan menginspirasi bagi Sobat Pertamina semua yang ada di rumah. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang spesial, yaitu Ibu Weni dari UMKM Kopi Putra Abadi. Nah, beliau ini adalah mitra binaan program CSR dari Pertamina Sumbaksel. Jadi beliau ini memproduksi kopi yang kopinya ini tuh gak hanya terkenal di dalam kota ataupun Indonesia aja, tapi udah sampai ke mancanegara. Pasti kalian semua udah penasaran kan gimana ceritanya dan kopi apa yang diproduksi? Kalau gitu langsung aja kita sapa Ibu Weni. Halo Ibu. Halo juga. Halo Sobat Pertamina. Ibu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ibu udah siap buat podcast kita hari ini? Insya Allah siap. Oke, kalau gitu laju apa? Nah, Ibu, ini yang seperti yang kita tahu, bukan kita tahu sih, tapi aku tahu Ibu kan datangnya dari Pagar Alam nih ya. Dari Pagar Wow, Alam. jauh-jauh dari Pagar Alam untuk podcast barengan kita tuh. Betul. Makasih loh, Bu. Saya terima kasih juga karena apa ya, spesial banget bagi saya, orang kebun bisa sampai di podcast kayak gini loh. Enggak lah. Ibu nih ngomong-ngomong, gimana sih Bu ceritanya sampai akhirnya Ibu tuh bisa terjun ke dunia bisnis, terutama kopi, dan sampai akhirnya kopinya ini bisa terkenal gak hanya di Indonesia aja tapi juga sampai ke luar negeri. Awal mulanya saya sih modalnya cuma 50.000. 50.000 itu kami memproduksi, awal mulanya UKM Putra Abadi berdiri itu tahun 2006 itu memulai dengan usaha keripik pisang. Oke, Ya. jadi awalnya tuh malah bukan kopi ya, Iya. tapi keripik pisang dulu. Iya, awalnya Oke. bukan kopi tapi keripik pisang. Nah, berjalannya waktu selama 4 tahun kami sudah mempunyai beberapa jenis macam item makanan. Dari makanan tersebut kami membuat satu display atau toko oleh-oleh. Oke. Membuat toko oleh-oleh karena produk kami yang sudah cukup banyak, sudah cukup mumpuni untuk membuat toko oleh-oleh dari modal 50.000 tadi. Nah, dari tamu atau customer yang datang, mereka selalu bertanya begini, di sini ada kopi yang enak nggak? Ada kopi yang asli nggak? Gitu kan? Oke. Saya bilang kopi yang enak di sini enak semua Pak. Terus kopi kita asli. Mereka bilang gini, enggak, karena kopi Pagar Alam sih jarang terdengar. Yang terdengar itu adalah kopi dari daerah lain kan. Nah, dari situ saya dan suami berpikir begini, kenapa ya? Bukan cuma sekali dua kali orang nanya bahwa nggak ada nanyakan kopi yang enak di Pagar Alam dan kopi yang asli. Why gitulah. Kami berdua bertanya, terus akhirnya gini, oke, suami saya memutuskan kita pelajarin kenapa. Terus dari sana kebetulan kami memang suka jalan-jalan, suka touring. Kami ubah haluan untuk melihat setiap pameran dan kegiatan yang berbau kopi. Oke. Kira-kira. Berarti memang Ibu pun tidak ada basic dari seorang petani kopi atau memang yang mengerti tentang dunia kopi, biji kopi. Nah, sulit tidak sih Bu pada saat Ibu harus belajar lagi? Kan sebagai pengusaha kopi kita harus belajar benar-benar yang gimana sih biji kopi yang baik, bagaimana Betul. cara merosting. Nah, ada tidak Bu kesulitan-kesulitan itu? Seiring jalannya waktu kita proses belajar itu kan nggak serta-merta semuanya dapat dari setiap elemen-elemen yang kita butuhkan. Kita belajarnya bertahap. Nah, belajar bertahap itu ternyata asik, justru nggak ada yang beratnya. Oke. Nah, Ibu kalau kita boleh tahu nih, untuk produk kopinya sendiri itu ada berapa sih Bu jenisnya, dan apa nih produk yang paling unggul dari Putra Abadi sendiri? Produknya kopi Putra Abadi ya? Iya, betul. Oke. Produk Putra Abadi itu karena memang Pagar Alam adalah penghasil robusta, otomatis yang diunggulkan adalah robusta. Oke, robusta. Untuk yang spesialnya kopi itu kita pakai yang memproduksi kopi yang robusta premium. Robusta premium. Ya, kemudian ada lagi robusta yang super grade-nya di bawah robusta premium tadi. Kami juga memproduksi produk massal. Produk massal itu adalah produk yang diminum dan dinikmati oleh masyarakat umum. Oke. Tapi tetap dengan kualitas yang memang kami utamakan, higienis, kemudian dia mempunyai apa namanya standar kopi yang memang layak untuk dinikmatin gitu. Kemudian ada lagi Arabica,
ada Piberry, ada wine kopi. Nah, wine kopi itu adalah kopi fermentasi yang sebenarnya tidak mengandung alkohol ya, tapi dia terasa anggur gitu. Wah, jadi memang jenisnya itu banyak sekali ya Bu ya. Memang sudah ada apa ya kita bilang tuh standarnya masing-masing lah ya. Betul. Dari yang bisa untuk nikmati kalangan atas sampai masyarakat juga bisa ikut menikmati kopi Ibu. Kalau untuk ekspornya sendiri nih Bu, keluar negeri tuh udah sampai kemana aja sih Bu? Negara mana aja? Kami difasilitasi di negaranya adalah di Lisabon, Portugal, kemudian di konsulat Prancis, kemudian ada di Selandia Baru, sama di London. Oke, Ibu boleh ceritain nih gimana sih awal ceritanya Ibu tuh bisa bergabung dengan program kemitraan dari Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel? Iya, luar biasa. Sebelum kami bertemu dengan Pertamina, kami hanya sekedar UKM yang berjalan dengan kemampuan kami yang memang UKM minim ya. Tuhan itu akhirnya memberikan berkah. Datanglah rombongan Pertamina dan mereka langsung meninjau langsung ke tempat UKM kami. Begitu mereka melihat dari UKM kami itu ternyata bapak-bapak dan beliau-beliau dari Pertamina bilang, wah ini UKM yang memang yang prospek untuk dimajukan gitulah. Nah, mereka akhirnya memberikan fasilitas-fasilitas kepada kami. Di antaranya adalah rehab dari toko oleh-oleh, kemudian memfasilitasi kami dengan bread gas, itu karena kami kan menggunakan bread gas ya. Terus mereka juga memberikan CSR juga, pinjaman, tapi pinjaman lunak. Alhamdulillah tinggal hampir selesai, tapi jangan berakhir ya. Pertamanya jangan berakhir. Ya dari situ kemudian banyak sih yang diperbantukan oleh pemerintah, diantaranya dengan melakukan coaching kepada kami tentang bagaimana pemasaran, bagaimana marketingnya, kemudian bagaimana manajemennya, dan juga Pertamina mengikutkan kami dalam berbagai lomba. Nah, Pertamina juga memfasilitasi kami ada beberapa event yang untuk ikut pameran seperti itu. Jadi memang awalnya itu pun dari ketidaksengajaan ya Bu. Betul ya, sekali, bertemu dan akhirnya menjadi mitra. Betul, karena Pertamina itu mereka ternyata di selain mereka bisa mencari sumber-sumber bumi yang layak untuk diekspos, ternyata juga dia mencari UKM-UKM yang layak untuk diekspos gitu. Oke. Nah Ibu, kan usaha dari Putra Abadi ini udah semakin besar nih. Nah, apa sih Bu dampak positif yang juga dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, mungkin petani kopi yang dari Pagar Alam mungkin Ibu? Iya betul. Sekarang ini kami mempunyai, selain binaan kami terhadap petani-petani kopi, kami punya banyak kerjasama berkolaborasi dengan petani kopi. Kami juga berkolaborasi dengan anak-anak petani kopi. Jadi anak-anak petani kopi itu yang mereka tidak mampu untuk melanjutkan program pendidikan yang lebih tinggi, itu kami ajak untuk membuat kedai kopinya. Kemudian jadi istilahnya seperti ini, bapaknya yang punya kebun kopi, terus anaknya yang menjualkan kopi. Nah, berarti sangat keren banget ya. Ibu dan Putra Abadi ini memang membantu masyarakat juga dan tidak pelit ilmu pula. Iya, betul sekali. Oh iya, saya pengen menceritakan kepada Pertamina. Alhamdulillah sekarang ini Putra Abadi menjadi tempat wisata tematik, atau dalam arti kata tempat studi banding. Wah, itu kan. Jadi Pertamina itu sudah merehab toko kami jadi bagus. Jadi saya pede untuk menerima orang-orang studi banding. Kebetulan juga saya sering diminta untuk menjadi narasumber, membagikan ilmu-ilmu yang kami dapat, juga pengalaman-pengalaman kami kepada orang-orang dan masyarakat yang membutuhkan dan juga merasa mereka haus akan ilmu.
Wah, keren banget loh. Ini aku boleh tepuk tangan gak sih? Keren. Sangat menginspirasi banget ya. Dan Kopi Putra Abadi ini juga udah banyak menerima penghargaan ya Bu ya. Iya. Baik dari Sumatera sendiri ataupun dari Indonesia, dari berbagai macam provinsi juga udah banyak udah mendapatkan sertifikat juga ya. Ini salah satunya nih dari Gubernur Sumatera Selatan untuk Hari Pangan Sedunia. Dan juga Kopi Putra Abadi ini adalah kopi pertama yang mendapat mutu 1 uji lab SNI. Wow, keren banget. Itu gimana bisa sampai akhirnya mendapatkan SNI nih, Bu? Kami dari SNI ini kami difasilitasi oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional. Kami memang mengajukan kepada BSN untuk mendapatkan SNI. Karena salah satu syarat untuk kita dapat menjual kopi kita dengan jangkauan yang lebih luas, kita kan harus ada legalitasnya tuh. Jadi kan harus ada SNI. Nah, makanya kami mendaftarkan SNI. Kemudian SNI melakukan auditor ke tempat kita. Mereka akan mensurvei lokasi, kemudian mereka akan menguji lab produk kita, dan mereka menyampaikan berita bahagia bahwa mereka mengabarin gini, sepanjang perjalanan dari SNI Kopi baru pertama ini produk Kopi Putra Abadi yang masuk di mutu kelas 1 jadinya gitu ya, karena memang kita diolah dengan cara yang tepat, cara yang benar dan higienis. Wow, keren banget, berarti emang nggak kaleng-kaleng loh, nomor 1, keren banget loh. Dan ini adalah produk-produk yang diproduksi dari Putra Abadi ya Bu ya. Betul. Dan kalau boleh tahu nih, mungkin Ibu juga bisa menginfokan ke teman-teman kalau misalnya mau beli produknya tuh di mana sih Bu? Misalnya dari luar kota, dari Kalimantan, dari Medan tuh gimana? Boleh, kami ada di Shopee juga dengan bubuk Kopi Putra Abadi Pagar Alam. Kemudian kami ada di Instagram Weni Bastian Putra Abadi dan di Facebook Putra Abadi. Nah, pokoknya di e-commerce tuh udah tersedia ya, tapi tinggal searching aja Putra Abadi. Iya, Putra Abadi. Oke. Putra Abadi Kopi. Putra Abadi Kopi, langsung dicicipin kopinya karena ini udah nomor 1 ya, udah sampai ke London, udah nggak perlu diragukan lagi lah ya Bu ya kualitasnya. Oke nih Bu, untuk penutup, Ibu sebagai seorang yang udah sukses di dunia bisnis terutama kopi, yang udah merintis dari nol sampai saat ini, ada nggak sih Ibu pesan-pesan untuk Sobat Pertamina ataupun teman-teman kita di luar sana yang sedang merintis bisnisnya atau ingin memulai bisnis, ada nggak Bu pesan-pesan yang dapat memotivasi nih? Oke, baiklah untuk Sobat Pertamina, jika kalian ingin melakukan sesuatu usaha, mempunyai ide, lakukanlah segera. Kalian harus berani untuk mencoba dan jangan pernah takut gagal. Kemudian kita harus melakukan belajar untuk mengetahui, mengikuti, kemudian juga mulai memasarkan dari media sosial. Jangan pernah ragu untuk melakukan mengimplementasikan ide-ide yang kalian punyain, karena suatu kegagalan itu ada berarti tanda bahwa kalian itu akan mencoba sesuatu yang baru dan akan bangkit. Dan pesan saya, lakukanlah apa yang kalian bisa dan pantang menyerah. Oke, wah sangat menginspirasi ya. Jadi itu tadi, jangan menyerah karena nggak ada mimpi yang tidak mungkin untuk diraih ya Bu. Emang harus berjuang, semua itu harus dari nol. Nggak ada orang yang tiba-tiba jadi kaya gitu kan. Pemilik Google pun nggak tiba-tiba jadi kaya gitu. Semua orang nggak tiba-tiba jadi kaya, butuh proses. Nah, prosesnya itu harus dinikmati. Baik, Ibu terima kasih banyak untuk ilmunya, untuk ceritanya, untuk sharingnya. Pastinya sangat bermanfaat dan juga bisa menginspirasi banyak orang. Ibu juga sehat-sehat terus. Amin. Semoga bisa membagi ilmunya nggak cuma di sini tapi di belahan dunia lainnya juga. Amin. Baik, kalau gitu Sobat Pertamina, usai sudah perbincangan kita hari ini, jangan lupa untuk terus saksikan podcast kita di YouTube @Pertamina Sumbaksel. Jangan lupa juga follow media sosial kita di Instagram @Pertamina Sumbaksel. Oke, kalau gitu aku Gadis pamit dan Ibu Weni. Sampai jumpa lagi. Dadah.